perkenalkan nama saya Ari Prasetyo. Asal saya dari Muaro Jambi, tinggal di Sungai Duren, Pak. Ya, sebelumnya saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irfan. Saya di sini selaku konselor. Terima kasih kedatangan Anda. Saya sambut dengan sangat mungkin karena Anda adalah tamu kesekian kalinya. Ya, Ari tinggalnya di Sungai Duren. Iya, Pak. Biasanya di situ banyak orang Batak ya. Kadang campur, Pak, ada yang Batak dan Jawa, tapi kayaknya banyaknya orang Batak sih, Pak. Oh gitu ya. Mungkin itu hanya pertanyaan untuk mempererat kita saja ya Pak. Ari, kalau boleh tahu permasalahannya apa ya? Jadi gini, Pak, akhir-akhir ini saya sering stres dengan kegiatan di kampus saya, Pak. Saya tuh belajarnya terganggu, tugas-tugas tuh menumpuk kadang, Pak. Jadi stres, kadang di rumah tuh pening, Pak, mau ngapain, mau ini itu. Jadi gitu, Pak. Oke, Ari, sebenarnya ya, kalau kita itu selaku manusia ya pasti mengalami tekanan yang tinggi dan lain. Iya, Pak. Itu namanya cobaan gitu kan. Selain cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga ada cobaan dari kampus seperti pekerjaan rumah atau tugas-tugas gitu kan, atau ujian gitu kan. Bukankah ujian itu untuk meningkatkan kualitas diri seorang gitu kan? Nah, jadi Hari, kalau saran Bapak, coba deh kamu itu lakukan pembiasaan seperti teorinya behavioristik ya. Itu ada kebiasaan di mana kamu setiap malam itu mencoba setiap malam sih harusnya mengerjakan sesuatu atau tugas di jam 10 malam dengan waktu 30 menit gitu. Nah, itu harus jadi kebiasaan setiap malam gitu. Nanti Anda terbiasa. Oh, ketika sudah jamnya ada 10, lihat sepertinya sesudah itu. Tapi ketika kamu melihat jam, langsung teringat bahwasanya oh, sudah 10. Kegiatan saya saat ini itu harus mengerjakan tugas. Nah, itu lakukan kebiasaan. Jadi ketika saudara Ari di kampus, itu sudah tugasnya sudah selesai semua, dikerjakan di malam hari. Semisal nih, kalau tugasnya nggak ada Pak, saya ngapain? Nah, waktu untuk 30 menit itu dikerjakan semaksimal mungkin, meskipun lagi nggak ada tugas, diganti dengan baca-baca buku, itu kan untuk menambah pengetahuan ya, gitu. Rasa-rasanya gimana kalau saya berbiasa seperti itu? Di setiap malam, jam 10 malam itu Anda meluangkan waktu 30 menit. Bagaimana rasanya? Kayaknya saya akan mencoba dulu, Pak, karena saya tuh biasanya tuh kebanyakan sih nunda-nunda, Pak. Iya. Dikasih kegiatannya. Saya malam ini harus ngerjain tugas. Nanti sajalah saya kerjain. Terus kayak gitu, Pak. Jadi tugas tuh sampai menumpuk, Pak. Kadang sampai saya kerjain gitu. Oke, saudara Adi, sebenarnya saya ini kan sudah lama ya konselor gitu ya. Ada banyak hal yang sudah saya tangani, termasuk dari soal menunda gitu kan. Ada banyak lain yang bilang soal tugas juga menunda pekerjaan. Jadi saran saya sih sebenarnya untuk kamu Ari, coba tekunin dengan cara itu untuk meluangkan waktu 30 menit aja per hari gitu kan, untuk mengerjakan tugas, belajar gitu kan. Jadi ketika kamu sudah selesai tugasnya, kamu tidak memikirkan tentang kecemasan atau ketakutan lagi gitu kan. Mungkin Anda yang menyelesaikan lebih awal, ya kan? Saya juga dulu mahasiswa. Dulu waktu saya menjadi mahasiswa, saya tahu teman-teman saya itu ketika mengerjakan tugas itu sukanya di akhir-akhir. Misalnya nanti ngumpulkan jam 12 siang, palingan munculnya jam 8
ngerjainnya itu jam 10 gitu kan. Nah, saya tahu di usia Anda memang suka-sukanya gitu. Tapi dengan cara ini, kalau kamu menerapkan dengan maksimal mungkin waktu 30 menit itu tiap malam ya, dengan cara itulah kamu bisa mengerjakan tugas itu dengan tepat waktu. Bahkan Anda lebih dahulu daripada kawan Anda, ya kan? Anda tidak perlu lagi anxiety atau kecemasan atau lagi memikirkan apapun, karena tiap malam Anda sudah belajar mengerjakan tugas. Ya, bagaimana? Saya rasa cukup dengan nasihat Bapak itu. Kemungkinan saya akan melakukan apa yang sudah Bapak nasihati kepada saya, yaitu kerjain apa kegiatan selama 30 menit kalau bisa. Iya, itu pembiasaan ya. Untuk menargetkan supaya saya tidak menunda-nunda. Nah betul gitu. Jadi kamu tak lalai. Iya. Nah, setiap malam kok jam 10 Anda langsung gerak. Oh gitu. Mungkin awalnya berat. Iya. 1 minggu, 2 minggu, ya kan. Mungkin lah sebulan, lebih 1 bulan itu Anda mungkin rasa ringan. Anda selalu ingat jam 10 saya harus mengerjakan tugas. Enggak ada tugas, saya baca buku selama 30 menit atau mengerjakan suatu hal yang positif itu. Nah, saran Bapak sih itu. Tapi Bapak harapkan Anda mengerjakan itu. Nah, Anda mencoba gitu kan. Mungkin awalnya berat. Nah, itu saja. Baik Pak, terima kasih atas Yes. nasihatnya dan informasinya. Kalau gitu saya mohon maaf kalau saya sudah mengganggu waktu Bapak. Iya. Saya mau izin pamit dulu Nah, Pak. ya. Kalau untuk itu saya ucapkan sama-sama senang sekali saya bertemu Anda, karena saya sering menangani masalah suatu klien gitu kan, tentang ada banyak macam permasalahan, ketakutan seseorang, kecemasan seseorang yang dihadapi ke saya gitu kan. Jadi Anda harus percaya sama diri Anda bahwasanya kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena juga kita Islam kan ya. Karena tidak ada pertolongan yang lebih menolong atau yang lebih dahsyat daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sih untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pesan saya untuk hari ya, nanti kalau misalkan itu berjalan lancar atau tidak, ya Anda boleh kesini lagi gitu kan. Hubungi saya. Saya nanti kasih nomornya Pak. Nah, mungkin itu dulu lah untuk hari ini ya. Nah, mungkin saya lagi ada banyak klien juga yang antri. Terima kasih lagi. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara ya. Senang bertemu Anda. Isi dulu ya. Hati-hati. Ya Pak.